Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 17 Agustus tahun 2022. Dan tentunya ucapan selamat hari ulang tahun atau Dirgahayu Indonesia yang ke-77 tahun. Selamat hari ulang tahun juga untuk Ibu Heise Salaweku yang berhari ulang tahun pada hari ini. Juga bagi saudara Irlan Waworuntu adalah adik dari pendeta Hari Waworuntu yang pada hari ini berhari ulang tahun. Juga ada di Manokwari Ibu Indah Fajarwati, Ibu Indah Fajarwati yang berhari ulang tahun juga yang berada di kota Manokwari. Sekali lagi puji Tuhan, dan mungkin ada yang lain yang juga berhari ulang tahun pada hari ini. Saya menyampaikan selamat hari ulang tahun. Baik, pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Saya Mengakui Engkau Mengampuni. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah jaga pelihara kami hingga pada saat ini. Istimewa bagi negara kami, negara Indonesia yang berhari ulang tahun ke-77. Begitu pula dengan Ibu Heise Salaweku, Ibu Indah Fajarwati, kemudian Bapak atau Saudara Ilan Waworuntu yang berhari ulang tahun pada hari ini. Biarlah berkat Allah menaungi kehidupan kami semua, dan firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Saya Mengakui Engkau Mengampuni. Mazmur 32 ayat 5, Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sekali lagi Mazmur 32 ayat 5, Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bagi mereka yang menginsafi dosa dan diberkati dengan suatu perasaan ketidaklayakan mereka, maka pelajaran iman dan keberanian dalam tulisan ini. Alkitab mengungkapkan dengan setia akan akibat kemurtadan Israel, tetapi itu juga menonjolkan kerendahan hati yang mendalam dan pertobatan, pengabdian yang sungguh-sungguh, dan pengorbanan yang berdasarkan kemurahan hati yang menandai saat-saat mereka kembali kepada Tuhan. Setiap pengalihan yang sejati kepada Tuhan mendatangkan kesukaan yang tenang ke dalam kehidupan. Bila mana seorang berdosa menyerah kepada pengaruh Roh Kudus, ia melihat kesalahan dan kenajisannya sendiri yang bertentangan dengan kesucian penyelidik hati yang besar itu. Ia melihat dirinya sendiri dituduh sebagai seorang yang durhaka, tetapi ia tidak demikian. Oleh karena hal ini membuka jalan kepada kekecewaan karena pengampunannya telah disediakan. Ia dapat bersuka-suka dengan perasaan dosa diampuni dalam kasih Bapa di surga yang mengampuni itu. Kemuliaan Allah lah yang memagari orang-orang berdosa yang bertobat di dalam tangan kasih-Nya untuk membalut luka mereka, untuk membersihkan mereka dari dosa, dan untuk menyelimuti mereka dengan jubah keselamatan. Mazmur Daud mencakup segala macam pengalaman, mulai dari dalamnya kesalahan yang disadari dan hukuman yang dijatuhkan oleh diri sendiri sampai kepada iman yang paling agung dan hubungan yang amat luhur dengan Allah. Catatan hidupnya menyatakan bahwa dosa hanya akan mendatangkan kutuk dan kehinaan, tetapi bahwa kasih dan rahmat Allah dapat menjangkau sampai kepada jurang yang paling dalam, bahwa iman akan mengangkat jiwa yang bertobat untuk ambil bagian dalam pengangkatan sebagai anak-anak Allah. Dari segala jaminan yang terkandung di dalam firman-Nya,
itu merupakan salah satu kesaksian yang paling kuat akan kesetiaan, keadilan, dan perjanjian rahmat Allah. Jadi saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk diampuni, untuk dihapuskan. Kecuali kita tidak mau mengaku kesalahan kita kepadanya. Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan dosa kita dari Tuhan, Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, melihat dengan jelas. Itulah sebabnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Asal kita mau mengaku dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Kecuali Allah telah bekerja kepada kita, mengingatkan terus kepada kita, lalu kita tidak mau berubah, maka itu akan menjadi dosa yang tidak dapat diampuni oleh karena menolak kerja kuasa Roh Kudus. Tapi kalau kita insaf, kita mau dengan jujur, dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mengakui ketidaklayakan kita, justru di sana ada pengampunan. Jadi seperti judul kita hari ini, ketika saya mengakui, maka Tuhan akan mengampuni. Sekali lagi, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan, kecuali kita tidak mau datang kepadanya. Hari ini Raja Daud mengingatkan kita, mari kita datang kepadanya. Oleh karena dengan demikian, walaupun kita mengalami jatuh bangun, itu adalah pengalaman yang menjadi satu kesaksian yang akan mendorong iman kita kuat di dalam Tuhan. Asal kita mau mengakui kesalahan kita kepadanya, Dia pasti akan mengampuni kita. Kiranya pekabaran pada pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan biarlah saudara-saudara, walaupun saya sering berdoa untuk menutup renungan pagi, tapi saya ajak juga kita semua, mari kita berdoa. Doakan semua tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini, tapi istimewa bagi saudara yang menjadi warga negara Indonesia. Mari hari ini kita doakan negara kita, agar setiap tantangan yang kita akan hadapi, biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati negara kita. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami. Dan kami sepakat, kami semua yang mendengarkan renungan pagi hari ini, lebih dari 1.000 orang setiap hari menonton. Tuhan, doa kami, kami mempersatukan hati kami untuk negara kami, negara Republik Indonesia di hari ulang tahun ke-77. Tuhan kiranya memberkati. Hamba juga secara khusus berdoa untuk Ibu Hesie Salaweku, Ibu Indah Fajarwati di Manokwari, dan Saudara Ilan Waworuntu. Tuhan memberkati mereka dalam usia, ketambahan usia hari ini dengan berbagai usia mereka. Tuhan memberkati, Tuhan kiranya akan turut campur tangan agar hidup mereka diberkati dan mereka menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Inilah doa kami ya Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Dirgahayu Indonesia merdeka, dan selamat hari ulang tahun bagi semua yang berharu ulang tahun hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.